Selanjutnya pemirsa kami ajak Anda kita lihat bagaimana situasi perkembangan terkini dan ada siapa saja yang sudah tiba di DPR RI. Ada rekan Valeri Budianto di studio mini DPR RI. Silakan Valeri. Ya, Valen dan juga pemirsa, situasi terkini di Kompleks Parlemen Senayan hanya beberapa jam saja jelang pelantikan dimulai ini sudah sangat ramai. Anggota Dewan dan juga sejumlah tamu undangan ini sudah mulai berdatangan dan juga ada tamu VVIP yang sudah hadir. Beberapa dari total 1.100 tamu undangan ini sudah tiba di Kompleks Parlemen Senayan. Nah, tentu perhelatan ini sangat besar ya, karena 5 tahun sekali dan akhirnya sampai juga di akhir pemilu, yaitu pelantikan dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Kita akan membahasnya bersama dengan anggota fraksi PKB di DPR RI, Kang Maman Imanul Haq. Selamat pagi, Kang Maman. Selamat pagi, Mbak Parul. Terima kasih loh sudah di sini. Ya, baik. Kang Maman, bagaimana melihat citra dari DPR 5 tahun ke depannya di masa kepemimpinan Pak Prabowo dan juga Mas Gibran? Ya, karena sekali lagi saya mengucapkan selamat dulu ya untuk Pak Prabowo dan Gibran. Nah, karena Pak Prabowo itu berlatar belakang militer, dia punya pemahaman pertahanan yang kuat dan sesuatu hal yang harus digarisbawahi, selalu berpikir sistematis, maka DPR harus mengimbanginya. Makanya kita melihat beberapa kebijakan pimpinan DPR sekarang sudah mengacu kepada itu semua. Bahwa cara kerja kita harus sistematis. Kita pun dipakai untuk memprioritaskan beberapa dapil yang sesuai dengan program dari Pak Prabowo. Termasuk juga kewajiban kita untuk turun dan memastikan seluruh program-program pemerintahan itu betul-betul nyampe ke rakyat. Nah, ini kata kuncinya dan itu ditegaskan kemarin oleh Pak Prabowo di Rakernas kami itu bahwa sekali lagi yang terpenting adalah semua yang diberi amanah itu harus berani bertanggung jawab. Semua yang diberi amanat itu harus berani untuk menanggung kesulitan apapun, karena ini amanat. Nah, narasi itu yang penting bagi kami. Kita kehilangan narator selama bertahun-tahun, dan Indonesia besar karena kita punya narator bernama Bung Karno. Singapura kuat karena punya narator bernama Lee Kuan Yew. Hari ini kita berharap Pak Prabowo menarasikan, menceritakan, menguatkan kembali apa pentingnya Indonesia untuk rakyatnya dan untuk dunia internasional. Tentu untuk bisa memprioritaskan Indonesia sudah ada sejumlah program prioritas ya yang dicanangkan oleh Prabowo Gibran. Ini dari PKB sendiri kemudian juga dari DPR akan seperti apa? Apakah bisa terrealisasi? Nih kan ada fungsi DPR, fungsi anggaran nih. Apakah bisa terrealisasi tanpa harus menekan anggaran yang lebih tinggi lagi? Ya, kita lihat bahwa ada dua hal ya. Yang pertama, Pak Prabowo tentu akan menguatkan nilai-nilai teritorial. Dan itu artinya kita akan terus mendukung anggaran-anggaran bagaimana daerah-daerah tertinggal, penjagaan TNI, Polri, dan sebagainya. Yang kedua adalah bagaimana di kancah dunia internasional. Tetapi yang agak berat, jujur, adalah soal kesejahteraan. Nah, soal kesejahteraan ini, program yang paling kita ingat adalah program soal makanan bergizi. Makan bergizi gratis. Dan itu betul-betul akan membuat kita harus berubah. Kita tahu EQ orang Indonesia itu 78,49 dan kita di posisi 130 dari 199 negara. Salah satunya karena di rahim ibunya itu anak-anak kita kurang nutrisi. Lalu juga soal bagaimana infrastruktur itu betul-betul dinikmati rakyat. Bukan hanya kegagah-gagahan soal jalan tol, bandara, tetapi kembali lagi ke EQ nih. Salah satu penyebab EQ bangsa kita rendah itu karena sering gelap-gelapan. Tidak ada penerangan, tidak ada cahaya yang bisa dinikmati oleh anak-anak kita di daerah-daerah untuk lalu mereka memiliki kemampuan literasi. Nah, termasuk yang terakhir yang ini kita support dari sisi anggaran adalah bagaimana gerakan literasi. Kita bersyukur ya karena Pak Prabowo punya background, istilah saya nih, kalau presiden yang kemarin ada bekerja, sekarang itu kalimatnya adalah membaca, bekerja, dan bercerita. Lebih lengkap ya, Kang Maman? Iya, menarasikan. Saya dekat dengan Mbak Sarah, putranya Pak Hashim, adiknya Pak Prabowo. Saya lihat keluarga Pak Prabowo adalah orang-orang yang senang membaca, menghargai pendidikan dan sebagainya. Itu yang harus dipahami oleh kita. Sehingga kita minta PKB anggaran pendidikan sesuai undang-undang itu 40% dari APBN betul-betul harus sampai kepada perbaikan nasib guru. Honorer jangan sampai dibiarkan seperti itu. Perbaikan apa yang disebut dengan playgrounds di daerah-daerah dan perpustakaan. Saya rasa itu akan penting. Termasuk kesehatan. Saya rasa program pemakanan gizi itu menjadi sangat penting soal bagaimana kita
harus memiliki EQ, ya paling tidak kita sama lah di 109 dan lain sebagainya. Berarti semuanya harus berjalan paralel ya, tidak hanya dari gizinya saja, tapi juga pendidikannya juga harus benar-benar digenjot ya. Iya Kang Maman? betul. Itulah yang menjadi fokus kami di Partai Kebangkitan Bangsa, soal pendidikan, soal kesehatan, termasuk dalam pendidikan itu adalah pesantren, sehingga kita akan terus berjuang bagaimana pesantren memiliki sarana prasarana serta kesejahteraan bagi para ustadz, dan itu akan membuat santri-santri bisa naik di level yang lebih bagus seperti kita memiliki Gus Dur, Gus Muhaimin, dan beberapa yang berlatar belakang. Sesuai dengan nilai yang PKB pegang juga mendorong kemaslahatan keumatan ini ya, dengan diketoknya juga UU Santri Nah ini. itu yang penting, bahwa Pak Prabowo dilantik, itu artinya kita selesai itu. Tidak ada yang namanya kardun dan lain sebagainya. Sekarang umat kita layani, masyarakat kita layani. Oke. Itulah penting. Sehingga kunci kedua yang saya dengerin kemarin ya, sore di waktu acara harmonisasi legislatif PKB itu, Pak Prabowo bilang, mulai sekarang kita tidak perlu saling caci maki. Mulai sekarang kita tidak perlu saling menyalahkan. Makanya saya jujur aja Mbak Firly, ketika kemarin ada debat Guru Gembul dengan Ustadz Nuruddin, saya dengerin Pak Gita Wirjawan dengan Profesor Ismail. Saya rasa Indonesia perlu tuh yang namanya podcast, lalu siaran media-media seperti Metro juga, sehingga edukasi terhadap masyarakat betul-betul terpenuhi. Dan saya yakin Pak Prabowo akan merepresentasikan ini loh pemimpin yang berlatar belakang pendidikan yang kuat, mencerahkan, lalu juga militer. Baik, kita sama-sama nantikan ya pelantikan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, bagaimana berjalannya, dan pasti harus memastikan juga hubungan relasi antara eksekutif dan juga legislatif ini berjalan baik. Betul. Jangan karena tidak ada yang di barisan oposisi tidak berani mengkritisi. Betul. Baik, terima kasih banyak anggota parlemen dari fraksi PKB, Kang Maman Imanul Haq atas waktunya, dan sementara demikian Valen, kita akan sama-sama terus update bagaimana situasi jelang pelantikan ke depan, dan sementara saya kembalikan ke Anda di studio. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.